Halo kawan-kawan, kembali lagi. Kali ini saya akan mengulas hasil pertandingan antara Rans Nusantara FC menghadapi PSIS Semarang. Skor akhir berhasil dimenangkan Rans Nusantara FC dengan skor 2-1 lewat gol dari Marwoka dan Evandro. Kemudian PSIS Semarang membalas lewat penalti dari Carlos Fortes. Terlihat di sini efektivitas berhasil diciptakan oleh Rans Nusantara FC. Dengan beberapa sedikit peluang, mereka mampu menciptakan menjadi gol ke gawang PSIS Semarang. Di pertandingan ini, Rans Nusantara FC juga memainkan pola defense yang cukup rapi dan ketat, sehingga tidak banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh PSIS Semarang. Meskipun PSIS Semarang lebih banyak menguasai penguasaan bola, tetapi mereka bingungan untuk membongkar compact defense rapatnya dari permainan Rans Nusantara FC. Terlihat di sini sangat-sangat kesulitan bagi PSIS Semarang untuk masuk di sepertiga akhir pertahanan dari Rans Nusantara FC. Di babak pertama, Rans Nusantara FC mengambil inisiatif press dari pertahanan PSIS Semarang sehingga mereka mampu mengganggu aliran bola yang coba dimainkan. Build up dari PSIS Semarang bisa mereka ganggu sehingga kombinasi build up serangan yang dicoba PSIS tidak mampu mencapai target yang diinginkan. Di samping itu juga PSIS Semarang lini tengahnya juga kurang kreatif untuk coba membongkar solid defense dari pertahanan Rans Nusantara FC. Baik dari lini depan, tengah, dan belakang, Rans Nusantara FC saling bahu-membahu menutup ruang yang coba dieksploitasi para pemain PSIS Semarang. Di babak pertama, PSIS kebanyakan mereka mencoba umpan-umpan panjang mengarah ke belakang garis pertahanan Rans Nusantara FC. Namun beberapa kali mereka tidak efektif dan kebanyakan terjebak oleh offset ataupun mampu digagalkan oleh para pemain Rans Nusantara FC. PSIS Semarang di lini penyerangan sayap juga berhasil dimatikan oleh para pemain Rans Nusantara FC. Terlihat pemain Rans Nusantara FC ketika pemain PSIS mendapat bola di sisi sayap kanan maupun kiri, ada 2-3 pemain siap memberi tekanan pressing ke pemain PSIS Semarang sehingga selalu gagal dan dimentahkan oleh pemain Rans Nusantara FC. Gol pertama yang tercipta dari Rans Nusantara FC ada kelengahan di barisan pertahanan dan salah satunya adalah kurang tepatnya antisipasi dari kiper Adi Satrio. Ini juga ada andil dari Evandro yang mengganggu pandangan dari Adi Satrio. 1-0 untuk Rans di babak pertama. Kemudian di babak kedua, PSIS Semarang mencoba untuk merubah permainan mereka dan meningkatkan intensitas serangan. Namun tetap gagal untuk memperoleh peluang. Di babak kedua ada kelengahan di barisan belakang PSIS Semarang saat pemain Rans Nusantara FC melepaskan umpan jauh ke zona pertahanan PSIS Semarang. Dua pemain PSIS Semarang, Wahyu Pras dan Ferdian Wahyu,
gagal mengantisipasi dua pemain Rans Nusantara FC sehingga Evandro mampu memenangkan duel 1-1 sehingga gol tercipta bagi Rans Nusantara FC. Ini juga ada kelengahan di barisan pertahanan dan kiper Adi Satrio juga kurang baik dalam melakukan antisipasi. Pergantian pemain dilakukan PSIS Semarang untuk merubah sisi penyerangan mereka untuk meningkatkan ketajaman serangan. Marukawa dimasukkan menggantikan Vitinho yang di pertandingan ini kurang tampil maksimal. Setelah masuknya Marukawa, ada beberapa serangan di sisi kanan pertahanan Rans, namun tetap saja tidak mampu membongkar pertahanan Rans Nusantara FC. Di menit-menit akhir pertandingan, di babak injury time, di perpanjangan waktu, Gali Freitas mencoba untuk melakukan skill individunya dari sisi kiri pertahanan Rans, mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, dan di sini ada kesalahan dari Paulo Sitanggang yang kurang sabar dalam mengantisipasi gerakan dari Gali Freitas sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti. Penalti diberikan oleh wasit dan Carlos Fortes mampu melakukan tendangan penalti dengan baik sehingga skor menjadi 2-1. Skor akhir di pertandingan ini dimenangkan Rans Nusantara FC 2-1. Yang paling menonjol di pertandingan ini adalah meskipun Rans tidak banyak melakukan penguasaan bola, tetapi mereka mampu untuk menjaga dan mendikte agar PSIS Semarang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya di zona pertahanan Rans Nusantara FC. Gol yang diciptakan PSIS juga bukan murni dari kombinasi, namun kegagalan atau kesalahan dari pemain Rans yang kurang sabar mengantisipasi gerakan dari Gali Freitas. Tentu ini hasil yang memuaskan untuk Rans Nusantara FC, sebaliknya bagi PSIS Semarang hasil yang minor. Tentunya mereka perlu evaluasi dan pembenahan di sisi taktikal. Terlihat di sini ketika sayap-sayap PSIS Semarang bisa dimatikan, mereka buntu untuk membongkar pertahanan dari Rans Nusantara FC. Di sini terlihat bahwa Gali Freitas sangat kesulitan untuk melakukan skill individu membongkar pertahanan Rans Nusantara FC, dan Vitinho juga sangat kesulitan karena setiap kedua pemain ini mendapatkan bola di sisi kanan maupun kiri, 2-3 pemain Rans melakukan pressing terhadap mereka. Oke, demikian ulasan dari pertandingan Rans Nusantara FC menghadapi PSIS Semarang. Dukung channel ini dengan cara subscribe, dan saya nantikan like dan komen kawan-kawanku semua. Cukup sekian dan terima kasih.